Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ayu Salsabila Ramadanti, asal SP2 Marga Mulia di Timur. Ayu alumni Mansatul Ahad tahun 2020. Dan alhamdulillah Ayu mendapatkan juara kedua tahfizul Quran 10 juz pada MTQ Kabupaten Lahat 2020. Dan buat adik-adik asrama yang sering merasa kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran, saran Ayu tetaplah fokus dan baca berulang-ulang. Kalian gak perlu sedih walaupun kalian gak hafal-hafal, karena isi dalam Al-Quran adalah kebaikan. Mungkin Allah sedang ingin kalian banyak berbuat kebaikan melalui bacaan Al-Quran tersebut. Jadi tiada kerugian bagi orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Semuanya bukan tentang pencapaiannya, tapi tentang apa yang kita perjuangkan. Buat adik-adik asrama, tetap fokus dan semangat dalam belajar agar kalian benar-benar berhasil di iman dan asrama. Dan Ayu percaya kalian bisa lebih baik dari apa yang Ayu gapai. Mohon doanya agar Ayu bisa melancarkan dan menyelesaikan hafalan Al-Quran ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama kakak Aditya Ferda Pratama, asal dari Kota Agung, alumni Mansatul Ahad tahun ajaran 2020. Alhamdulillah, selama di Manlahat, kakak diberi bimbingan, diberi banyak sekali motivasi untuk menghafal Quran. Sehingga kakak yang dulunya tidak memiliki basic untuk menghafal Quran, tidak memiliki hafal Quran, bisa menghafal Quran. Di Manlahat, kakak dididik, didatah menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah, berkat dukungan para guru-guru dan pembimbing-pembimbing yang ada di sana, kakak bisa menghafal Quran kurang lebih sebanyak 10 juz. Bahkan kakak bisa mendapat juara kedua dalam musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Lahat tahun 2020. Buat adik-adik yang di asrama, kakak sangat berharap kepada kalian agar kalian bisa mengatur waktu belajar kalian, agar kalian bisa fokus, komitmen dan konsisten dalam belajar. Dan yang paling penting, kalian harus taat kepada aturan yang berlaku di sana dan menjaga adab kalian terhadap guru-guru, ustadz-ustadz dan pembimbing-pembimbing yang ada di sana. Karena keberkahan ilmu seorang guru itu terletak dari ridho atau tidaknya guru tersebut memberikan ilmu dan adab kita terhadap mereka. Pesan kakak, manfaatkanlah waktu kalian sebaik mungkin, karena penyesalan tidak akan datang di awal. Dan menghafal Quran itu tidak perlu orang yang pintar, tetapi perlu orang yang istiqomah. Orang yang pintar belum tentu bisa hafal Quran, tetapi orang yang hafal Quran sangat jelas dia pintar. Kakak sangat berharap kalian bisa mengikuti saran kakak tadi. Karena kakak sangat yakin dengan kalian. Kalian akan bisa lebih baik dari kakak. Kalian akan bisa lebih baik dari apa yang kakak dapatkan sekarang. Dan kakak minta doanya kepada kalian agar kakak bisa menyelesaikan Al-Quran kakak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani, alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Lahat, lulusan 2018-2019. Saya sangat bersyukur dan bangga dengan madrasah, karena walaupun saya dari salah satu kampung transmigrasi di Kabupaten Lahat, sekarang saya bisa kuliah di College University Islam Paris, Malaysia, dengan beasiswa. Terima kasih Mansatul Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mbak Adesti Akita Putri, biasa dipanggil Adesti. Mbak tinggal di Desa Lusubatu, Kecamatan Bula Ungu, Kabupaten Lahat. Mbak alumni Mansatul Lahat, angkatan 2018. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini, insya Allah Mbak ingin sharing pengalaman selama menempuh pendidikan di Mansatul Lahat. Alhamdulillah, Mbak merasa sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar Mansatul Lahat, karena selama menempuh pendidikan di sana tidak hanya ilmu pengetahuan umum saja yang kita dapatkan, namun juga kita dibekali dengan ilmu agama. Di Mansatul Lahat juga tidak hanya dibekali dengan
fasilitas-fasilitas yang luar biasa, namun didukung oleh tim pengajar, guru-guru yang luar biasa dalam mengajari, membimbing, dan mendidik setiap siswa-siswinya. Nah, kebetulan jarak antara sekolah dan rumah Mbak itu lumayan jauh, jadi kedua orang tua Mbak memutuskan agar Mbak tinggal di asrama saja. Selama di asrama, Mbak mendapatkan banyak kawan baru, keluarga baru, dan pengalaman-pengalaman hebat lainnya. Di asrama itu ada 2 program. Yang pertama, tahfiz, dan yang kedua itu program English Club. Nah, Mbak bergabung di program English Club, dibimbing langsung oleh Mbak Ani Mardia. Di bawah bimbingan guru-guru hebat dan juga khususnya Mbak Ani Mardia, alhamdulillah Mbak bisa menyumbangkan sedikit prestasi kecil, yaitu juara 1 di tingkat kabupaten cabang lomba storytelling yang diadakan oleh Ira Learning Course, dan juga Mbak pernah menjuarai aksioma juara 3 speech tingkat provinsi. Alhamdulillah prestasi-prestasi tersebut juga dapat dilanjutkan kembali oleh adik tingkat Mbak Farhat Aldi yang juga mewakili Manlahat juara 1 dalam lomba storytelling tingkat kabupaten di City Mall, dan juga juara 3 lomba storytelling tingkat provinsi yang diadakan oleh Universitas Sriwijaya Palembang. Nah, alhamdulillah dengan prestasi-prestasi tersebut akan senantiasa menambah semangat belajar kita semua. Kami juga mohon doa kepada adik-adik sekalian, semoga kami bisa menjadi alumni yang bermanfaat di kehidupan masyarakat dan juga bisa mengaplikasikan ilmu yang telah kami terima selama menempuh pendidikan di sana. Bagi adik-adik yang akan tinggal di asrama, doa dan harapan kami semoga adik-adik dapat melanjutkan prestasi-prestasi yang luar biasa di masa mendatang yang akan menjadi kebanggaan sekolah kita. Mungkin hanya ini yang dapat Mbak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amigo Ahmad Syumus Salahuddin. Saya alumni Man1 Unggul Lahad tahun 2020. Alamat Desa Karangagung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahad. Prestasi, pernah mendapat beasiswa ke Rumah Tahfiz Al-Solihin di Palembang dan mendapatkan juara 3 MHQ. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi tips dan trik menghafal Al-Quran menurut pengalaman saya. Yang pertama, niat. Sebagai seorang penghafal Al-Quran, kita harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Ta'ala, agar proses kita dalam menghafal Al-Quran dan memurajaahnya senantiasa diberi kemudahan oleh Allah, sehingga nikmat dan barokah dalam menghafal Al-Quran bisa kita rasakan. Yang kedua, target. Dalam menghafal Al-Quran haruslah memiliki target agar kita bisa konsisten dalam proses menghafal. Misal, dalam waktu 3 hari harus hafal surah An-Naba. Setelah target ditentukan, maka berusahalah dan manfaatkan waktu semaksimal mungkin agar target yang sudah kita tentukan dapat tercapai. Yang ketiga, jumlah bacaan. Pada saat menghafal, kita akan menemukan surah atau ayat yang sudah pernah kita dengar dan kita baca, ataupun sebaliknya. Jumlah bacaan sangat mempengaruhi kualitas hafalan kita. Semakin banyak jumlah bacaan pada saat menghafal, maka akan semakin baik, sehingga lidah kita akan lebih fasih dalam hal makharijul huruf dan ilmu tajwid, yang akan memudahkan otak dalam menyimpan hafalan yang akan kita hafalkan. Jumlah bacaan juga akan mempengaruhi ketahanan dan kekuatan hafalan kita. Yang keempat, murojaah. Dalam proses menghafal Al-Quran, murojaah sangat penting dilakukan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ulang-ulanglah Al-Quran ini, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ia lebih cepat lepas daripada unta dalam ikatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Murojaah
juga akan mempengaruhi kualitas hafalan kita, ketahanan, kelancaran, dan kefasihan dalam makharijul huruf dan ilmu tajwid. Jadi jangan pernah malas untuk murojaah. Yang kelima, istiqomah. Dalam menghafal Al-Quran haruslah istiqomah. Istiqomah dalam menghafal Al-Quran termasuk adab yang harus ditekankan. Kita harus selalu semangat dalam menghafal, semangat di setiap waktu selagi memungkinkan. Tidak puas dengan yang sedikit jika masih mungkin untuk memperoleh yang lebih banyak. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan memurojaahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tips dan trik menghafal Al-Quran menurut pengalaman saya. Saya mohon maaf bila saya menyampaikan masih banyak kelirunya, masih banyak kesalahannya, dan apabila ada benarnya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum